Hai, selamat siang. Ada yang tahu nggak saya di sini mau ngapain? Saya di sini akan memberikan sebuah presentasi ilmiah mengenai sejarah filsafat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Yang terhormat, Bapak Dosen Rahseto Sumirat sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia C, dan perkenalkan, nama saya Rima Handayani dengan nomor induk mahasiswa 682021098 dari Program Studi Sistem Informasi. Langsung saja kita masuki presentasinya. Ada yang tahu nggak pengertian filsafat itu apa? Jadi, filsafat secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Kata filosofia ini dibangun dari dua kata, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Berdasarkan asal-usul katanya, filosofia atau filosofi biasa diartikan sebagai cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Nah, sekarang kita memasuki sejarah filsafat. Kita mulai dari masa Yunani. Masa Yunani ini menjadi periode penting dalam sejarah peradaban manusia karena terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Mitosentris itu sendiri merupakan pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosopien, sedangkan filosopos adalah orang yang melakukan filosopian. Dari kata filosofia itulah timbul kata-kata filosofi yang ada di Belanda, Jerman, dan Perancis. Sedangkan di Inggris yaitu filosofi dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai falsafah. Kehidupan penduduknya sebagai nelayan dan pedagang sebab sebagian besar penduduknya tinggal di pesisir pantai, sehingga mewarnai kepercayaan yang dianutnya, yaitu berdasarkan kekuatan alam sehingga beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta merupakan sebuah formalitas. Artinya, kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Kepercayaan yang bersifat formalitas ini tidak memberikan kebebasan kepada manusia ditentang oleh Homerus dengan dua buah karya, yaitu Ilias dan Odysseus. Kita lanjut. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikir yang memiliki kepercayaan sangat bersifat rasional yang dapat menimbulkan pergeseran. Sistem kepercayaan yang natural religius ini berubah menjadi sistem kultural religius. Sistem kepercayaan natural religius berubah menjadi sistem kepercayaan kultural religius yang memungkinkan manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas dan dapat mengembangkan pikirannya untuk menghadapi dan memecahkan berbagai kehidupan alam dengan akal pikirannya. Di sini sudah terdapat beberapa gambar tokoh-tokoh ahli pikir. Ada Thales, Hippocrates, Socrates, Euclid, Plato, dan Aristoteles. Kita lanjut memasuki masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka, filsafat pada masa abad pertengahan ini dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemecahan semua persoalan selalu di atas dasarkan terhadap agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Teosentris adalah suatu pemikiran yang mengakarkan keyakinan kepada Tuhan. Theo sendiri berarti Tuhan, sedangkan sentris berarti pusat. Dan yang ketiga, perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 ditandai dengan berdirinya universitas dan ordo-ordo. Berikut terdapat beberapa gambar dari tokoh yang mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Ada Anselmus, Abelardus, Thomas Aquinas.
Dan yang dari Islam ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Rushd, dan Ibnu Tufail. Masih membahas pada abad pertengahan, peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad 15 sampai abad 16. Munculnya Renaissance dan humanisme inilah yang mengawali masa abad modern. Mulai zaman modern ini, peranan ilmu alam kodrat sangat menonjol sehingga akibatnya pemikiran filsafat semakin dianggap sebagai pelayan dari teologi. Teologi itu sendiri yaitu sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Kita lanjut memasuki masa abad yang baru, yaitu masa abad modern. Pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris. Apa sih antroposentris itu? Antroposentris yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Maksud dari praktis di sini yaitu pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Di sini terdapat tokoh bernama René Descartes, yaitu sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Nah, pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana caranya atau sarananya, apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dari kenyataan. Di sini tokoh-tokohnya yaitu George Berkeley, David Hume, Rousseau, Christian Wolff, dan Immanuel Kant. Masih pada masa abad modern, abad ke-19 perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah sehingga lahirlah filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Di sini sudah ada gambar-gambar dari tokoh-tokohnya. Ada John Dewey, ada Karl Marx, ada Hegel. Dan kemudian pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Sehingga lahirlah filsafat kontemporer atau biasa disebut filsafat dewasa. Oke, kita akan memasuki masa abad dewasa ini. Filsafat abad ke-20 juga disebut sebagai filsafat kontemporer yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia. Hal ini karena pemikiran filsafat abad ke-20 memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah, yaitu arti kata-kata dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini muncul karena realitas saat ini banyak bermunculan. Banyak kata-kata yang dipakai tidak sesuai dengan pemakaiannya sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Sehingga muncullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah yang menimbulkan kerancuan, sekaligus dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya. Pada paruh pertama abad ke-20 ini timbullah aliran-aliran kefilsafatan seperti Neotomisme, yaitu sebuah aliran filsafat yang menghidupkan kembali pemikiran filosofis teologis dari Thomas Aquinas. Yang kedua terdapat Neokantianisme, yaitu Neo yang berarti baru dan Kant yaitu nama dari filsuf Immanuel Kant. Neokantianisme adalah aliran filsafat idealisme yang muncul di Jerman pada tahun 1860-an. Neo-Hegelisme merupakan kelompok dari reaksi atas materialisme, historis, natural, dan positivisme.
Pandangan ini membela agama dan filsafat spekulatif. Juga masih ada kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran filsafat yang baru, seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Nah, saat ini kita sudah akan membahas tentang manfaat yang kita peroleh dari mempelajari filsafat itu apa aja sih. Dengan mempelajari filsafat, kita menjadi manusia yang lebih bijaksana, memiliki pemikiran yang lebih kritis, mampu berpikir logis, dan mempelajari filsafat ilmu ini diharapkan mereka atau kita memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai landasan dalam proses pembelajaran dan penelitian ilmiah. Mempelajari filsafat juga berguna untuk mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan atau pluralitas. Karena para ahli filsafat pun tidak pernah memiliki satu pendapat yang sama. Mereka pasti terdapat beberapa perbedaan, baik dalam isi, perumusan masalah, maupun penyusunan jawabannya. Nah, demikian beberapa uraian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat siang.